Di dalam ketentuan fikih kita, begitu ada aktivitas ibadah tapi dilaksanakan secara berjamaah, berarti ada relasi sosial di situ. Maka disunnahkan untuk apa? Untuk tatoyub, untuk pakai wewangian, untuk pakai pakaian yang bagus. Jangan kemudian berpikir yang penting nutup aurat, yang penting hati saya bagus dan hubungan saya dengan Allah, yang tahu hanya saya dengan Allah, niat saya. Benar, tetapi yang menilai urusan sosialnya adalah teman sekeliling kita. Ini baunya wangi apa apek gitu kan. Kalau baunya nggak wangi, berarti kan mengganggu kekhusyuan dan juga konsentrasi yang sebelah. Minimal batin. Nah, batinnya seseorang karena perbuatan kita, orang yang batin dosa, tetapi dosanya orang yang batin itu karena perbuatan kita. Nah, yang seperti ini saja diperhatikan di dalam Islam. Jadi urusan sosialnya sekalipun itu terkait dengan urusan ibadah, itu juga diatur. Bagaimana at-tatayyub, kemudian pakai pakaian yang baik. Bahkan kalau kita sholat Jumu'ah disunahkan mandi, sekalipun nggak junub. Ini malam Jumu'ah katanya malam sunnah katanya. Memang sunnah malam Jumu'ah aja, yang lain apa katanya? Yang lain wajib. Hari Jumu'ah sekalipun nggak junub, kita disunahkan untuk mandi besar. Sebagai apa? Sebagai awalan ketika kita nanti ketemu dengan jamaah yang banyak, biar orang nyaman berada di dekat kita. Kita disunahkan potong kuku, disunahkan bebersih, wajahnya kelihatan cerah, bukan awut-awutan. Nah, yang seperti itu diperhatikan di dalam Islam. Kepentingannya apa? Menjaga relasi sosial. Padahal aktivitasnya adalah aktivitas ibadah mahdhah. Aktivitasnya adalah hubungan kita personal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'du. Hadratul kiram, sidang jamaah Masjid Nurul Hidayah rahimakumullah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, hingga hari ini kita masih diberikan kesehatan, diberikan umur panjang, dan juga diberikan kesempatan untuk bisa melaksanakan salah satu kewajiban kita sebagai Abdullah, sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Salat yang kita lakukan ini bagian dari kewajiban yang merupakan manifestasi dari al-khudu' wal-inqiyad. Manifestasi tunduk dan patuh kita dalam posisi kita sebagai Abdullah. Hubungannya sangat personal, intim antara kita sebagai abd, sebagai hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena ini basisnya adalah ubudiyah, maka ketaatan kita untuk melaksanakannya ini lebih kepada karena kita tunduk dan mengikuti, bukan karena pamrih, bukan karena juga urusan sosial, tetapi karena semata-mata kita mengakui keagungan Allah Subhanahu wa taala dan kita mengakui sebagai hamba yang diperintah untuk beribadah, kemudian kita taat tanpa tapi dan tanpa mengapa. Karena itulah di dalam konsepsi hukum Islam, al-aslu fil ibadah al-hurmah, prinsip dasar ibadah itu haram sampai diperintahkan, dan kita diperintahkan untuk melaksanakan sholat 5 waktu tanpa kita nawar,
Mengapa maghrib 3 rakaat? Mengapa subuh 2 rakaat? Padahal kondisi kesehatan kita lagi bagus-bagusnya karena habis istirahat dari kepenatan malam kita. Kenapa isya itu 4 rakaat padahal lagi capek-capeknya habis kerja? Jadi kita nggak nawar kenapanya, tetapi begitu diperintahkan ya sudah, sami'na wa ata'na. Dan alhamdulillah sampai hari ini kita masih khudu' wal inqiyad, masih tunduk dan juga patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu manifestasi ketundukan dan kepatuhan itu kita menjalankan sekalipun kita di dalam kondisi kesulitan, kecapean dan lain sebagainya. Tetapi di samping kita sebagai Abdullah, kita juga mengemban posisi sebagai khalifah fil ardi, sebagai pemakmur bumi. Relasinya bersifat sosial. Kalau yang pertama tadi relasinya bersifat personal, individual, hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, tanda keutamaan kita di depan Allah Subhanahu wa taala adalah yang paling takwa, yang paling taat. Kalau diperintahkan sholat 5 waktu kita laksanakan sesuai dengan waktunya, bahkan kemudian kita lengkapi dengan sholat di awal waktu. Jadi kewajiban sholat kita adalah di dalam waktunya, ala waktiha. Kemudian afdoliyahnya adalah fi awalil waktu, di awal waktu, kecuali ada kemaslahatan yang hendak dituju. Jadi kecualinya ada, selalu ada kecualinya. Jadi nggak semua salat wajib itu harus di awal waktu atau diutamakan di awal waktu. Nah ini enaknya kita ngaji. Jadi misalnya kayak kita habis salat maghrib seperti ini, kemudian habis zikir kita ngaji. Ngaji kemudian dalam posisi masih diskusi, masih ngaji, masih mudarasah, masih pendalaman, adzan isya. Apakah kemudian wajib berhenti? Itu pilihan kita, mana yang lebih maslahah. Kalau ternyata ngajinya masih membutuhkan waktu, bisa mendelay waktu sholat isya itu untuk kepentingan mudzakarah kita. Bahkan di dalam hadis Nabi, prakteknya pada saat ada jamuan makan malam dihidangkan, kemudian azan isya masuk, mana diutamakan? Makan. Apalagi udah lapar. Al-asya tsummal isya. Makan dulu, udah disajikan, baru kemudian isya. Itulah fleksibilitas kita ketika kita ngaji seperti hari ini. Tetapi basis pelaksanaannya itu adalah al-khudu' wal inqiyad. Yang paling mulia siapa? Yang paling takwa. Indikator ketakwaannya apa? Ya ngikutin perintahnya, imtithalul awamir wajtinabun nawahi. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia kalian di hadapan Allah Subhanahu wa taala itu adalah yang paling takwa. Ya salatnya yang paling khusyuk. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat yang kita lakukan dengan penuh kekhusyuan itu memiliki manfaat. Manfaatnya apa? Tanha 'anil fahsya'i wal munkar, mencegah perbuatan keji dan juga mungkar. Tetapi apakah perbuatan keji dan mungkar ini sesuatu yang menjadi ilat di dalam kewajiban salat? Tidak. Nah ini di dalam kajian usul fiqh ada namanya illatul hukmi, ada hikmatul hukmi. Ada hikmah, ada illat. Kalau illat ini berbanding lurus, ada atau tidak adanya hukum dengan ada atau tidak adanya illat. Contohnya, kalau kita mabuk, maka nggak boleh kita mengkonsumsi sesuatu yang memabukkan. Tetapi begitu nggak mabuk, nah ini dalam konteks bukan khamr tapi. Kalau kita bepergian, boleh
jamak sholat. Nah, ini ilat. Kalau kita sakit boleh tidak berpuasa, tetapi nanti mengkodok kalau sudah sehat. Nah, begitu nggak sakit ya nggak boleh, tetapi begitu sakit boleh. Itu akan berdampak ada atau tidak adanya hukum. Tetapi kalau hikmah dia nggak berdampak. Salat hikmahnya apa? Mencegah perbuatan keji dan mungkar. Ada orang memperhadapkan, ini orang salatnya rajin tapi males kerja. Ini salatnya rajin tapi ngumpatnya jalan. Mending nggak usah salat. Salat aja tapi ngumpat jalan. Jadi nggak bisa. Atau kemudian dibangun logika terbalik. Pilih mana? Rajin menolong orang, jujur, nggak sholat. Tapi ini sholatnya rajin, dia ngomongin orang, dia melukai hati orang, dia mencuri dan lain sebagainya. Ya dua-duanya nggak benar. Karena apa? Karena aktivitas sholat itu bagian dari kewajiban kita sebagai Abdullah, hubungannya adalah personal kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Sementara kalau yang soal berbuat baik dengan sesama itu relasi sosial. Nah, relasi sosial dalam konteks ini kita sebagai khalifah fil ardi. Indikatornya bukan lagi atqakum, tetapi indikatornya adalah anfa'ukum, yang paling bermanfaat. Khairukum anfa'ukum linnas. Sebaik-baik kalian adalah yang paling memberi manfaat untuk sesama. Nah, artinya kalau ada orang sholat tapi sering bohong, sholat karena bagian dari kewajiban, ya dia memperoleh pahala. Ketika dia meninggalkan sholat, sementara dia jujur, jujurnya baik karena relasi sosial di dalam konteks muamalah, tetapi konteks ubudiyahnya dia dosa. Jujurnya oke, tetapi nggak sholatnya dia dosa. Kalau yang di sini sholatnya oke, tetapi dia nipunya dosa. Jadi idealnya begitu sholat ditegakkan, maka kemudian akan berpengaruh secara langsung di dalam pembentukan karakter yang baik. Karena apa? Karena sholat sebagai bagian dari aktivitas ibadah kita sudah di-create untuk kepentingan menanamkan jiwa yang disiplin, jiwa yang jujur, jiwa yang memperhatikan relasi sesama kita. Nah, sekedar contoh, di dalam ketentuan fikih kita, begitu ada aktivitas ibadah, tapi dilaksanakan secara berjamaah, berarti ada relasi sosial di situ. Maka disunnahkan untuk apa? Untuk tatoyub, untuk pakai wewangian, untuk pakai pakaian yang bagus. Jangan kemudian berpikir yang penting nutup aurat, yang penting hati saya bagus dan hubungan saya dengan Allah, yang tahu hanya saya dengan Allah, niat saya. Benar, tetapi yang menilai urusan sosialnya adalah teman sekeliling kita. Ini baunya wangi apa apek gitu kan. Kalau baunya nggak wangi, berarti kan mengganggu kekhusyuan dan juga konsentrasi yang sebelah. Minimal batin. Nah, batinnya seseorang karena perbuatan kita, orang yang batin dosa, tetapi dosanya orang yang batin itu karena perbuatan kita. Nah, yang seperti ini saja diperhatikan di dalam Islam. Jadi urusan sosialnya sekalipun itu terkait dengan urusan ibadah, itu juga diatur. Bagaimana at-tatayyub, kemudian pakai pakaian yang baik. Bahkan kalau kita sholat Jumu'ah disunahkan mandi, sekalipun nggak junub. Ini malam Jumu'ah katanya, malam sunnah katanya. Memang sunnah malam Jum'ah aja, yang lain apa kan? Yang lain wajib.
Hari Jumu'ah sekalipun nggak junub, kita disunahkan untuk mandi besar sebagai apa? Sebagai awalan ketika kita nanti ketemu dengan jamaah yang banyak, biar orang nyaman berada di dekat kita. Kita disunahkan potong kuku, disunahkan bebersih, wajahnya kelihatan cerah, bukan awut-awutan. Nah, yang seperti itu diperhatikan di dalam Islam. Kepentingannya apa? Menjaga relasi sosial. Padahal aktivitasnya adalah aktivitas ibadah mahdhah. Aktivitasnya adalah hubungan kita personal. Nah, hadirin jamaah rahimakumullah. Nah, yang berikutnya, yang soal sosial. Saya tadi sore sebelum acara ini hadir di pesantren As-Siddiqiyah bersama dengan Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia, Guru Besar Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, sama pengasuh pesantren, pimpinan Basnas, dan juga dari KNEKS, Komite Nasional Ekonomi Keuangan Syariah, untuk launching gerakan nasional santri makan bergizi, untuk memberikan dukungan program nasional MBG ini ya, makan gizi gratis. Nah, kita bisa muhasabah, makan gizi gratis, makan bergizi. Makan bergizi ini bagian dari tuntutan keagamaan. Tetapi tidak hanya berhenti makan bergizi saja, tetapi makan makanan halal dan bergizi. Ini adalah tuntutan dan tuntunan Nabi dalam konteks kita mengonsumsi makanan. Dari ayat Al-Quran, ya bani adama khudhu zinatakum inda kulli masjidin wa kulu washrobu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Wahai anak Adam, jadi seruannya ini tidak hanya ya ayyuhal muslimun ya. Wahai anak Adam, kalau pas masuk masjid khudhu zinatakum, pakai pakaian, jangan telanjang. Ini salah satu asbabun nuzulnya itu memang dulu orang kafir Quraisy tawaf. Jadi ibadah tawaf itu kan sebelum Islam sudah ada. Tapi ini tawaf urotan, telanjang dia, berbagi shift, siang laki-laki, malam perempuan, tapi telanjang. Nah, ditegurlah oleh Al-Quran, jangan. Wahai anak Adam, pakai pakaian terbaikmu, karena itu adalah Baitullah. Masjid ini juga tempat suci. Bagian dari cara menghormati masjid, pakai pakaian terbaik kita. Ini nggak ada yang pakai kaos koblong, alhamdulillah, nggak ada yang tersindir. Pakai pakaian terbaik. Ya, pakai pakaian terbaik nggak mesti termahal lah. Yang sesuai dengan kapasitas kita, yang menurut kita terbaik. Kemudian wakulu washrobu wala tusrifu. Makan dan minum jangan berlebihan. Ini soal takaran. Nah, Nabi mengajarkan, nahnu qaumun la na'kulu hatta naju wa nantahi qabla an nashba. Kami golongan orang yang jika makan itu nggak akan makan sebelum lapar. Wa nantahi qabla an nashba, dan berhenti sebelum kenyang. Nah, ini kan ideal sekali untuk menjaga pola makan sehat sebenarnya. Tubuh kita butuh asupan gizi, tetapi jangan sampai berlebihan. Wala tusrifu. Israf itu apa? Sesuatu yang kita masukkan untuk kepentingan konsumsi yang pada hakikatnya tubuh kita udah nggak memerlukan. Jadi kita butuh karbo, butuh protein, butuh lemak, gitu kan. Tetapi nggak boleh berlebihan. Nah, begitu berlebihan, muncullah lemak jenuh, muncul kolesterol dan lain sebagainya. Nah, di samping pola makan, kemudian apa yang dikonsumsi. Nah, kadang orang berpikir,
Yang penting sehat, nggak bisa. Sehat dan halal. Banyak sekali ayat-ayat yang menjelaskan soal pentingnya mengkonsumsi sesuatu yang halal. Kulu mimma fil ardi halalan thayyibah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Makanlah mimma fil ardi, sebagian dari apa yang keluar dari bumi ini, artinya bisa tumbuhan, bisa hayawan dan lain sebagainya, tetapi syaratnya halal dan thayyib. Makan hukum asalnya mubah, tetapi begitu kita mengambil kebijakan untuk makan, maka kita terikat oleh kewajiban hanya mengonsumsi yang halal. Halal zat dan halal perolehan. Nah, sebelum berbincang soal halal perolehan, mungkin kalau halal perolehan sudah banyak yang membincang. Bagaimana kita memperoleh rezeki yang baik, tidak menipu, dari hasil usaha yang halal, dari hasil usaha tangan sendiri, tidak korupsi, tidak mencuri, tidak mengambil hak orang lain. Itu terkait dengan cara. Tetapi ada hal yang mestinya relatif lebih sederhana, tetapi seiring dengan perkembangan wisata kuliner kita, ini menjadi rumit dan ruwet. Kalau rata-rata kita ngajak keluarga berlibur, itu kemana? Yang paling banyak kan ke resto, wisata kuliner. Ngajak temen rapat informal, itu di mana? Biasanya di kafe, di resto, makan lah gitu. Nah, seiring dengan perkembangan teknologi pangan hari ini yang sangat rumit, apalagi food engineering ya, rekayasa pangan yang jauh lebih rumit dari 5-10 tahun yang lalu. Kalau kita studi tentang pangan, hari ini jauh lebih rumit lagi. Kelihatannya ini daging kambing rasanya, tetapi padahal itu sintetik dari proses kimiawi. Belum lagi perasa, macam-macam lah itu. Itu yang permen yang kenyal tuh, kayak Yupi sejenisnya. Yupi merek ya, pokoknya kayak Yupi. Kemudian ada lagi yang es krim, kemudian kue bolu, kue tart yang untuk pengembangan, itu untuk emulsifiernya, pengembangnya. Kemudian ada pemanfaatan gelatin, beragam sekali. Dan kepelitan atau kepelikan ini sudah disinyalir jauh-jauh hari oleh Rasulullah SAW. Yang kadang kita menyederhanakan, mengambil satu sequel sabda Nabi saja. Pokoknya kalau urusan makanan kan yang penting nggak haram berarti halal. Yang haram kan udah jelas, sedikit saja disebutkan di dalam Al-Quran. Nah, di luar itu kan halal aja. Makanya kemudian nggak perlu itu sertifikasi halal. Yang perlu itu sertifikasi haram. Yang haram aja yang disertifikasi. Di luar itu kan pasti halal. Nggak sesederhana itu Ferguson, kan gitu kan. Nggak sesederhana itu. Kalau yang halal nggak perlu sertifikasi, yang haram juga nggak perlu. Makanya hadis Nabi, innal halala bayyinun wal harama bayyinun. Yang halal itu jelas, yang haram itu jelas. Yang halal ya begitu ada singkong rebus, ya udah nggak diolah apa-apa. Begitu beras habis dari panen, ya udah itu halal jelas. Begitu ikan dari laut itu halal jelas. Begitu darah itu jelas haram.
begitu bangkai sudah jelas haram. Ya itu jelas semua. Tetapi terusan dari sabda Nabi, wa bainahuma umurun mushtabihatun, di antara yang halal dan yang haram itu ada yang enggak jelas, ada yang remeng-remeng, ada yang syubuhat, ada yang kelihatannya halal tetapi pada hakikatnya dia berbahan najis dan haram. Itu kelihatannya disajikan di meja makan kita. Terlebih hari ini proses pertukaran barang dan jasa itu nyaris borderless, Bapak-bapak kan. Kalau dulu barang yang kita impor dari luar negeri itu melalui barrier yang banyak sekali itu. Tetapi hari ini kita bisa GoFood lewat aplikasi kita. Kita bisa pesen lewat Shopee. Dan harganya murah dan cepat lagi kan. Nggak perlu mahal-mahal. Kita pesen lewat Shopee. Itu dengan harga 30.000, itu dari luar negeri. Dan itu mungkin hari ini. Kalau dulu nggak mungkin. Sekarang itu nyaris borderless. Nggak ada border lagi. Menu makanan yang dimasak di Thailand hari ini, mungkin esok atau esok lusa ada di meja makan kita tanpa kita sadari. Itu adalah perubahan tata niaga dan juga pergerakan barang dan jasa di kita, yang tentu harus diikuti oleh mindset kita terkait dengan urusan halal haram di dalam konsumsi. Karena itu salah satu ikhtiar kita, negara hadir dengan mengundangkan undang-undang jaminan produk halal. Setiap produk yang masuk dan beredar di negara Kesatuan Republik Indonesia wajib bersertifikat halal. Tetapi di samping kewajiban negara yang hingga hari ini masih di dalam proses konsolidasi, memastikan konsumsi halal atau haram nggak cukup dengan jaminan negara, harus dengan awareness dari kita, harus dengan kesadaran kita sebagai konsumen muslim yang memiliki kewajiban untuk hanya mengonsumsi yang halal. Dan fenomena yang syubuhat seiring dengan perkembangan teknologi pangan dan juga perubahan lingkungan strategis kita, khususnya terkait dengan proses pertukaran barang dan jasa tadi, menyebabkan semakin banyak yang syubhat. Dan petunjuk Nabi apa? Ittaqu asyubuhat, jauhi dulu yang syubhat itu. Begitu diajak ke resto, dipilihkan menu kita, disodorin menu. Kadang menunya saja kita nggak tahu gimana cara bacanya, ini tentang apa, apalagi ingredientnya. Dan kita nggak yakin ini halal apa haram, tinggalkan. Itu aturan Nabi. Ittaqu asyubuhat. Nah, kalau pengen aman, pastikan aja itu resto sudah bersertifikat halal atau belum. Nah, sertifikat halal itu bagian dari inisiasi penjaminan atas produk itu memperoleh kehalalan. Siapa yang jamin? Sistem negara. Prosesnya dilakukan pemeriksaan. Setelah pemeriksaan dilakukan oleh auditor, masuk ke Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia untuk diperiksa dan juga ditetapkan kehalalannya. Emang Tuhan menetapkan hukum nih MUI itu katanya? Oh tidak, tetapi Allah mendelegate, menyampaikan indikasi-indikasi, yang ini halal, yang ini haram. Yang haram itu di luar yang disebutkan eksplisit di dalam Al-Quran, ada penyebutan indikasi-indikasinya. Jadi kalau yang disebutkan di dalam Al-Quran memang nggak banyak.
hurrimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinzir, diharamkan kepadamu misalnya darah, bangkai, daging babi, dan yang disembelih tanpa menyebut asma Allah, atau yuhillul lahumut thayyibat wa yuharrimu alaihimul khaba'ith. Dia Allah Subhanahu wa taala menghalalkan yang baik-baik, mengharamkan yang buruk-buruk. Nah, di luar yang disebutkan secara eksplisit, ketentuan syariah menyebutkan indikasi-indikasinya. Dan indikasi-indikasi ini bisa diketahui oleh siapa? Oleh ahlinya, yaitu ulama. Salah satu indikasinya apa? Disebutkan di situ khabith, kotor. Disebutkan di situ ada darar. Disebutkan di situ bagian dari sesuatu yang haram untuk dibunuh. Atau disebutkan di situ indikasi membahayakan, punya kuku yang tajam, punya taring yang kuat. Kemudian disebutkan di situ diperintahkan untuk dibunuh. Ada beberapa jenis hewan yang diperintahkan untuk dibunuh oleh Nabi, berarti dia haram untuk dikonsumsi. Ada jenis hewan yang dilarang untuk dibunuh, berarti itu dilarang untuk dikonsumsi. Ada bagian dari anggota tubuh manusia, maka itu juga haram untuk dikonsumsi. Kalau ada orang memakan daging saudaranya, maka itu haram hukumnya. Bukan karena dia najis, tetapi karena memang dilarang di dalam Islam, karena ada penghormatan dan kehormatan di situ. Nah, tadi hadis Nabi, wa bainahuma umurun musytabihat la ya'lamuhunna katsirun minan nas, disebutkan lagi yang enggak banyak orang tahu terkait dengan apa dan bagaimana yang syubhat tadi. Berarti mafhum mukhalafahnya, pemahaman terbaliknya, ini lagi-lagi di dalam disiplin ilmu ushul fiqh ada namanya mafhum muwafaqah, ada mafhum mukhalafah. Pemahaman terbaliknya dari nas hadis la ya'lamuhunna katsirun minan nas, yang enggak banyak orang tahu, berarti ada sedikit orang yang diberikan kemampuan untuk mengetahui yang syubhat tadi. Yang sedikit itu siapa tadi? Auditor yang melakukan pemeriksaan, ahli kimia, ahli pangan, ahli rekayasa pangan, yang kemudian diberikan pengetahuan keagamaan mengenai halal haram dan juga standar yang terkait dengan indikasi ini halal ini haram. Silahkan periksa. Begitu diperiksa, oh ketemu ini ada indikasi haramnya, kemudian dilaporkan di komisi fatwa, ini nggak boleh. Misal memanfaatkan darah di dalam proses penumbuhan mikroba misalnya. Jadi kewajiban konsumsi halal itu tidak hanya makanan, tetapi juga obat-obatan. Tadawaw wala tatadawaw biharam, berobatlah kalian, tetapi kalau kamu ambil keputusan untuk berobat, pastikan jangan berobat dengan material yang haram. Jadi berobat dengan gelatin dari babi misalnya, itu sangat mungkin. Teknologi farmasi sekarang banyak yang menggunakan barang-barang najis dan juga haram. Disitulah butuhnya penapisan, disitulah butuh ahli-ahli di bidang apa? Di bidang farmasi untuk mendevelop jenis-jenis obat yang halal dan suci. Nah, sebelum itu muncul, dilakukan proses pemeriksaan. Nah, bagi kita yang awam, sebagai simpulan, kita pastikan bahwa asupan gizi yang masuk di dalam tubuh kita halal dan thayyib. Halal dari sisi zat, halal dari sisi perolehan. Dan untuk menilai mana yang halal, mana yang tidak, mungkin kita memiliki keterbatasan-keterbatasan. Bisa keterbatasan akses, nggak enak meriksa dapurnya misalnya, nanya ini halal atau enggak.
Ya sudah, indikator yang paling sederhana, ini sudah bersertifikat halal atau tidak. Kalau bagi yang industri rumahan, setidaknya kita kenal. Kalau dulu mungkin angkatan saya kecil, angkatan yang sudah senior-senior ini, caranya dulu gampang. Mungkin kalau di kampung Betawi, ini kalau soto Betawi itu udah halal aja lah, ini punya Pak Haji, itu nyembelihnya udah pasti itu halal dengan sembelih secara syar'i. Begitu kita geser ke Bali, rekreasi, kita diwanti-wanti sama orang tua kita, bontot. Karena apa? Karena di sana kemungkinan besarnya nggak halal. Karena apa? Karena penyembelihannya pasti tidak dengan secara syar'i. Jadi harus hati-hati makan. Kalau hari ini nggak bisa menggunakan cara tradisional itu. Menu makanan Padang misalnya, belum tentu itu punya orang Padang. Belum tentu cara masaknya itu benar secara syar'i, maka harus juga hati-hati, kan itu. Pernah juga ada temuan di Kelapa Gading ya kalau nggak salah ya, itu masakan Padang, tetapi di situ ada rendang bukan sapi, kan gitu kan luar biasa ini. Kalau toh memang benar sapi, sapinya ngambil dari mana, dari pasar mana? Kalau toh ayam dari pasar mana? Nah, itu rentang kendali proses telusur itu enggak sesederhana zaman dulu. Maka itu perlu kita hati-hati. Dan salah satu cara kita berhati-hati ya memastikan apa yang akan kita konsumsi. Kalau kita beli makan jadi di supermarket, kita juga melihat, setidaknya kita memiliki awareness lah. Kita lihat ini sudah ada sertifikat halalnya atau belum. Kalau belum, lebih baik dihindari. Ini mengikuti perintah Nabi, ittaqu asyubuhat wa man ittaqa asyubuhat faqad istabra li dinihi wa irdihi. Jauhi yang syubhat dulu, yang enggak jelas identitasnya ini. Sekalipun kelihatannya adalah daging sapi. Apalagi enggak kelihatan ini daging apa. Ini diproduksi bahannya apa. Nah, kalau enggak jelas itu namanya syubhat. Kalau syubuhat itu perintah Nabi, ittaqu asyubuhat, jauhi yang syubuhat. Kalau kita nabrak yang syubuhat, itu diumpamakan orang gembala kambing di pinggir galengan itu, pinggir batas kebun orang, yang sangat mungkin ini hewan akan nabrak ke kebun, nyebrang ke orang lain. Nah, nabrak itu berarti masuk kepada hal yang diharamkan. Itu sangat mungkin. Tapi wa man ittaqa asyubuhat, tapi orang yang jauhi yang syubuhat, faqad istabra, maka dia akan bebas dengan kehormatannya, menjaga agamanya, menjaga dirinya. Karena apa? Begitu dia mengonsumsi yang haram, kullu lahmin nabata min suhtin, setiap kerat daging yang tumbuh dari konsumsi sesuatu yang haram sekalipun sedikit, fannaru aula bihi, neraka itu lebih utama baginya. Dan itu akan berdampak kepada kondisi psikologis kita, kondisi psikologis anak-anak yang kita kasih asupan yang haram. Itu akan berdampak, termasuk juga berdampak kepada istijabah doa kita. Pernah ada suatu waktu datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ada orang yang pakaiannya lusuh, yang kelihatannya dari perjalanan yang sangat jauh, kemudian kehabisan bekal, kemudian berdoa, ya Rob, ya Rob. Sementara Rasulullah pernah bersabda bahwa doa orang musafir itu mustajab. Sementara ini orang kok enggak diijabah-ijabah doanya. Begitu tahu kondisi orang yang seperti ini, Rasulullah SAW dengan ilham yang diberikan dari Allah Subhanahu Wa Taala menirkan, fa anna yustajabulah. Bagaimana mungkin doa orang ini diijabah? Sementara apa? Wa ma'kaluhu haram, wa mashrabuhu haram, wa malbasuhu haram, wa ghudhiya bi haram, fa anna yustajabulah. Bagaimana mungkin dia diijabah doanya, sementara apa yang dia konsumsi, yang dia makan, yang dia minum, yang dia pakai pakaiannya itu adalah haram semua.
Bagaimana mungkin bisa diijabah doanya? Padahal dalam kesempatan yang lain Rasulullah menegaskan doa orang musafir itu mustajab, sebagaimana doa orang yang mazlum itu mustajab. Makanya hati-hati, orang yang dizolimi itu biasanya doanya nggak ada satir antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala, mustajab itu. Demikian juga orang yang safar, bepergian. Tetapi sementara doa orang yang bepergian mustajab, ternyata ada orang yang bepergian doanya nggak mustajab. Begitu usut punya usut, ternyata konsumsi yang dibekal, yang dia bawa bekalnya itu haram semua. Nah, artinya apa? Pesan penting dari hadis ini, makanan halal akan mempercepat melangitkan doa kita. Sebaliknya, menu makanan yang haram itu akan menghambat ijabah doa Allah Subhanahu wa taala. Jika mau diijabah doa kita, kita concern terkait dengan menu makanan kita, dan di tengah perubahan lingkungan masyarakat kita yang begitu cepat, era digital semua, termasuk juga tata cara bermuamalah urusan makanan tadi juga digital semua. Kadang kita nggak ngerti, pesen aja lewat GoFood, GoSend, wes pokoknya pesen sate, nggak tahu satenya itu dari mana. Pesen menu makanan teriyaki, semacam-macam lah namanya sekarang ini. Menu masakan yang bercampur-campur, masakan Korea, masakan Cina, masakan Eropa, masakan Jepang, masakan Jerman dan lain sebagainya, ada semua. Apalagi tren milenial kita dipesenin sama anak kita gitu, wes tiba-tiba enak nih nak, kita nggak tahu apa yang kita makan itu. Waliyadu billah, walafu minkum. Kita akhiri dengan bacaan umul kitab, mudah-mudahan ada guna dan faedahnya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ada pertanyaan atau gimana biasanya? Ada, silakan. Isaknya jam berapa? Ini biasanya selesai habis isak biasanya, atau selesai pas isak. Oke. Assalamualaikum Pak Kiai. Tadi Pak Kiai bilang bahwa makin hari makin complicated hidup kita nih, bahkan mau makan aja pusing gitu. Kalau kita baca Bismillah atau doa sebelum makan, apa itu membantu masih untuk tadi memastikan bahwa apa yang kita makan itu halal? Terima kasih. Oke, terima kasih. Kita baca basmalah, tetapi yang dimakan haram, ya tetap haram. Kira-kira begitu ya. Itu mirip dengan orang dagang daging babi, kemudian datang kepada Pak Haji untuk disembelih. Jadi ini daging babi, tapi saya minta tolong dihalalin dengan cara disembelih secara syar'i. Bismillah disembelih, ya tetap aja haram kan gitu. Nah, konsumsi yang kita makan begitu jelas haram, kemudian baca basmalah tidak berpengaruh kepada halal atau haramnya. Ya tetap yang haram tetap haram. Cuma begini, kalau untuk kepentingan konsumsi pribadi, misalnya pada saat kita dapat kiriman nih, dapat kiriman berkat lah gitu, dari tetangga atau dari apa, ini kelihatan udah daging sapi ini, atau kelihatan daging ayam nih, kemudian nggak ketahuan nih cara nyembelihnya, kita makan dengan baca basmalah, itu sudah menggugurkan kewajiban kita. Tapi untuk kepentingan personal, tidak untuk kepentingan pernyataan kepada publik. Kalau kepentingan pernyataan kepada publik, harus dipastikan bahwa daging yang akan kita sampaikan kehalalannya itu sudah jelas diperiksa, benar ini disembelih secara syar'i. Nah, ini pernah, kalau itu Rasulullah SAW juga pernah ditanya,
satu waktu ada salah satu sahabat memperoleh kiriman nih makanan, nggak ketahuan nih, ini gimana cara penyembelihannya ini? Udah samillaha wa kul biyaminik, udah baca basmalah, karena zohirnya sudah jelas nih, menunya halal kan. Kalau ayam itu kan min makulil lahmi, minal hayawan makulil lahmi, jenis hewan yang halal untuk dikonsumsi. Cuma ada tahapan berikutnya, bagaimana cara penyembelihannya. Cuma kalau dari orang yang umumnya ini di daerah yang muslim, ya sudah, kita berlaku keumuman. Jadi bunyal hukmu alal katsiril ghalib. Tetapi kalau misalnya di Bali atau di Batak misalnya ya, Bataknya Batak yang Tapanuli Utara, bukan Tapanuli Selatan. Kalau Tapanuli Selatan kan mayoritas muslim ya, yang Mandailing Natal dan lain sebagainya. Tapi kalau yang di Samosir, di daerah sana, yang umumnya itu adalah non muslim, kemudian kita disajikan tanpa indikasi kuat bahwa itu didedikasikan untuk kepentingan muslim. Ada juga yang memang daerah situ, tetapi begitu menjamu kita memang halal dedicated, ada juga. Tapi kalau memang dari awal ini ada indikasi atau qarinah kuat bahwa itu adalah tidak halal, sekalipun dengan baca basmalah ya nggak boleh. Itu masuk kategori yang syubhat tadi, yang harus dihindari. Wallahu a'lam. Terima kasih banyak. Mohon maaf atas segala khilaf. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.